apa yang harus kita kerjakan ketika kita masuk ke bulan yang agung? Apa yang harus kita persiapkan? Yang harus kita persiapkan adalah kebersihan jiwa raga kita dan harta benda kita dari segala hal yang dibenci oleh Allah. Kita harus bertobat sebelum masuk ke bulan Ramadan. Kita harus islah dengan sesama, ya, saling memaafkan satu sama lain, minta maaf kepada orang-orang yang kita zalimi, lalu kita menyerahkan hak-hak mereka atau mengganti hak-hak mereka yang dizalimi oleh kita, menyerahkan amanat-amanat orang, ya. Jika sudah waktunya membayar hutang yang sudah masuk waktunya, ya, selama kita mampu. Jika kita tidak, kita berbicara. Jangan sampai kita mengabaikan membayar hutang yang sudah masuk waktunya dengan alasan kita tidak mampu dan tanpa ada bicara, ya, berbicara bahwa saya harusnya bayar tanggal sekian. Saya sekarang sedang berusaha, namun andai kata tidak hasil, ya, saya minta maaf dan saya berjanji akan terus berjuang, ya. Kalau ada jaminan, maka kita harus pakai jaminan. Kasihkan jaminan rumah kita, ya, atau kendaraan kita, atau perhiasan kita, atau apa saja yang bisa dijadikan jaminan. Itu sebelum masuk Ramadan. Dan sebelum masuk Ramadan, kita juga harus memeriksa makanan minuman yang akan kita makan, ya. Karena ketika ada yang haram masuk ke perut kita, maka puasa kita, sholat kita, ibadah kita semuanya tidak akan diterima oleh Allah. Doa kita tidak akan dikabul oleh Allah. Jadi harus diperiksa, ya. Makanan pun harus diperiksa, minuman pun harus diperiksa dari sekarang. Jangan sembarang, ya, jangan sembarang. Hatta pakaian juga harus diperiksa. Jangan sampai memakai pakaian-pakaian dapat gosok, dapat maling. Saya tidak maling pakaiannya, tapi saya maling uangnya lalu dibeliin sama pakaiannya, sama, ya kan? Pakaiannya tidak syubhat, tapi saya usahanya, bisnisnya syubhat, bisnisnya haram, bisnisnya riba. Hasilnya dibeliin pakaian, dibeliin makanan, ya sama. Jadi tetap kita harus periksa itu pakaian-pakaian yang akan kita pakai, ya, dari mulai kopiah, ya, sampai sendal, sampai sepatu, semua harus diperiksa. Hatta kita pakai tasbih, jangan pakai tasbih yang syubhat. Hatta kita pakai Quran, baca Quran, jangan sampai Qurannya syubhat, ya kan? Karena uangnya syubhat, ya kan? Baca kitabnya syubhat, artinya dibeli dengan uang yang syubhat, atau kita gosok dan pakai kitab orang tanpa izin yang punya, dan sebagainya dan sebagainya. Ini yang harus diperiksa oleh kita, ya, ini harus diperiksa. Lalu hadirkan rasa bahagia di dalam hati ini menghadapi bulan yang penuh anugerah bagi kita, yang istimewa. Hadirkan rasa bahagianya. Lalu khusyukkan hati kita kepada Allah. Duduklah, bersimpuhlah di depan pintu istananya Allah. Jangan sampai beranjak dari pintu istananya Allah.
Lalu ketuk-ketuklah pintu istana Allah tersebut. Dengan istighfar, dengan doa terus. Agar kita dipersilahkan untuk masuk. Agar kita mendapatkan suguhan ampunan dari Allah. Suguhan kasih sayang Allah. Suguhan keridhaan Allah. Suguhan kecintaan Allah. Yang kita cita-citakan. Karena kita masuk Ramadan tidak menginginkan hanya lapar dan dahaga semata, tidak. Tidak. Yang kita inginkan adalah keridhaan Allah. Kita capek, kita lapar, kita haus. Demi apa? Demi keridhaan Allah. Demi ampunan Allah. Demi kasih sayang Allah dan cintanya Allah yang kita cita-citakan itu. Lalu bersiaplah untuk menjalankan perintah Allah yang wajib dan untuk berjuang menjalankan perintah Allah yang sunnah, juga untuk menjaga hati, menjaga anggota badan dari melakukan dosa, dan berjuang juga untuk menjauhi yang makruh-makruh. Diusahakan ya, diusahakan. Persiapkan oleh kita target dari sekarang. Jadi harus ada target. Semua pengusaha, pekerja, kan, pasti ada target. Pemerintah pasti ada target. Kita beribadah juga harus ada target. Ramadan ini adalah hanya 1 bulan. Ingat, artinya karunia Allah, anugerah Allah itu hanya dalam waktu itu saja. Di sini kita harus memanage, ya. Di sini kita harus punya target, ya. Hatta amaliyah kita ini harus dimanage, dirancang dari sekarang. Mau berapa juz kita baca Quran, jam berapa, dimanage oleh kita. Saya Ramadan ini saya menentukan waktu untuk baca Quran jam sekian sampai jam sekian. Coba belajar, dimanage oleh kita waktunya, kan? Untuk baca sholawat, target Quran sekian juz sehari. Untuk baca sholawat, saya sekian ribu dalam sehari, jam sekian sampai jam sekian. Jangan diganggu itu, kan? Untuk wirid, ya, jangan diganggu. Lalu nanti ada jadwal hadir di majelis ilmu, karena Buya tidak menutup pengajian di setiap bulan Ramadan, bahkan mengajak kepada para jamaah, ya, agar terus hadir dalam majelis ilmu. Ingat bahwa di bulan Ramadan amalan yang sunnah, amal apapun itu kedudukannya, Masya Allah, kedudukannya seperti kita melakukan amalan fardu. Dan amalan fardu satunya dilipat menjadi 70 kali lipat. Allah. Amalan sunnahnya menjadi amalan, artinya semua ibadah di bulan Ramadan gak ada yang sunnah. Ingat, sholawatnya kedudukannya jadi fardu, kan? Bukan berarti fardu itu kalau ditinggalkan dosa. Oh tidak. Kalau tidak membaca Quran tidak dosa, tidak tarawih tidak dosa. Namun ketika mengamalkan maka kita akan mendapatkan pahala amal fardu. Allah, zikirnya, hatta kita mau makan baca bismillahirrahmanirrahim, pahalanya pahala fardu. Qobliyahnya, ba'diyahnya, salat rawatib, salat duha, salat tahajudnya, tarawihnya, witirnya, apalagi kan witir dalam mazhab yang lain wajib hukumnya, itu kan, dalam mazhab Syafi'i sunnah, tapi semuanya fardu jadinya. Kedudukannya subhanallah, yakni pahalanya pahala fardu. Semua amalan yang sunnah, amalan yang fardunya dilipat menjadi seolah melakukan 70 kali. Allah dari 1 kalinya melakukan yang fardu. Allah, ya, catat oleh kita bagaimana tidak beruntung
Ya, bagaimana tidak beruntung? Maka kita harus target, ya. Jangan sampai meninggalkan ngaji dan sebagainya. Jangan. Mumpung apalagi kita merasa saya kemarin-kemarin dari dulu saya banyak melalaikan ibadah. Saya kan banyak meninggalkan sholat-sholat. Ya, saya banyak meninggalkan sholat sunnah dan sebagainya. Saya, maka mumpung di bulan Ramadan ini, mumpung untuk apa menambal kekurangan-kekurangan yang telah lalu.